Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya atas nama Cindy dengan NIM 2210100346. Perkenalkan, saya Dinita Maria Putri dengan NIM 2210103332. Perkenalkan, saya atas nama Mentari dengan NIM 22101034. Perkenalkan, saya Mawar dengan NIM 2210200355. Perkenalkan, saya Tamharani NIM 2210103332. Perkenalkan, nama saya Widi Lasmana dengan NIM 2210103335. Kami akan memaparkan materi hukum administrasi negara. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang hukum administrasi negara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait hukum. Apa sih hukum itu? Hukum adalah peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi yang berlaku. Unsur-unsur negara hukum menurut Stahel yaitu: yang pertama, perlindungan hak-hak asasi manusia; yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; dan yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Adapun konsep negara hukum dari A.V. yaitu: yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum; yang kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum; yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang. Selanjutnya yaitu konsep negara hukum. Konsep negara hukum yang pertama, sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Yang kedua, bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Yang keempat, adanya pembagian kekuasaan dalam negara. Yang kelima, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif. Yang keenam, adanya peran yang nyata dan anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketujuh, adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ruang lingkup HAN. Apa itu hukum administrasi negara? Hukum administrasi negara adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam penyelenggaraan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha atau hukum tata pemerintahan. Bidang-bidang pokok yang merupakan hukum administrasi negara menurut Walter yaitu: yang pertama, hukum kepolisian; yang kedua, hukum perlembagaan; dan yang ketiga, hukum keuangan. Ruang lingkup studi hukum administrasi negara menurut Prajudi meliputi: yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara; yang kedua, hukum tentang organisasi dan administrasi negara; yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis; yang keempat, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara; dan yang kelima, hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah. Bidang pengaturan HAM menurut Verstedt: yang pertama, peraturan mengenai penegakan ketertiban dan keamanan, kesehatan dan kesopanan dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga negara oleh pemerintah. Yang kedua, peraturan yang ditujukan untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat. Yang ketiga, peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang ditetapkan pemerintah. Yang keempat, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemeliharaan dari pemerintah. Yang kelima, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak. Yang keenam, peraturan-peraturan mengenai perlindungan hak dan kepentingan warga negara terhadap pemerintah. Yang ketujuh, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi. Yang kedelapan, peraturan-peraturan mengenai pengawasan organ pemerintah hukum administrasi negara yang lebih tinggi terhadap organ yang lebih rendah. Yang kesembilan, peraturan-peraturan mengenai kedudukan hukum pegawai pemerintah hukum administrasi negara.
Kedudukan Han, hukum yang ada dalam negara pada garis besarnya dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, hukum konstitusi, hukum yang memerintah negara. Yang kedua, hukum biasa yang merupakan alat negara untuk memerintah. Hukum administrasi terletak di antara satu, hukum pidana, dan yang kedua, hukum privat. Hukum administrasi negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Perkenalkan, saya Mawar dengan NIM 221020355. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Yang kedua, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum pidana. Yang ketiga, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum perdata. Dan yang terakhir, hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu administrasi negara. Langsung saja, yang pertama, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Menurut Van Vollenhoven, secara teoritis, hukum tata negara adalah keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan menentukan kewenangan alat-alat perlengkapan negara tersebut. Sedangkan hukum administrasi negara adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi maupun rendah, ketika alat-alat itu akan menggunakan kewenangan ketatanegaraan. Selanjutnya, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum pidana. Romain berpendapat bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai bahan pembantu bagi hukum administrasi negara, karena penetapan sanksi pidana merupakan satu sarana untuk menetapkan hukum tata pemerintahan. Dan sebaliknya, peraturan-peraturan hukum di dalam perundang-undangan administratif dapat dimasukkan ke dalam lingkungan hukum pidana. Selanjutnya, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum perdata. Paul Scholten mengatakan bahwa hukum administrasi negara itu merupakan hukum khusus, hukum tentang organisasi negara, sedangkan hukum perdata sebagai hukum umum. Hukum khusus mengesampingkan hukum umum, yaitu artinya bahwa apabila suatu peristiwa hukum diatur baik oleh hukum administrasi negara maupun hukum perdata, maka peristiwa itu diselesaikan berdasarkan hukum administrasi negara sebagai hukum khusus, tidak diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum umum. Yang terakhir, hubungan hukum administrasi negara dan ilmu administrasi negara. Dimok menyatakan bahwa sebagai suatu studi, administrasi negara membahas setiap aspek kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk melaksanakan hukum dan memberikan pengaruh pada kebijakan publik. Sebagai suatu proses, administrasi negara adalah seluruh langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian pekerjaan. Sedangkan sebagai suatu bidang kemampuan, administrasi negara mengorganisasikan dan mengarahkan semua aktivitas yang dikerjakan orang-orang dalam lembaga publik. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Laksmana akan membahas materi mengenai kedudukan dan sumber hukum administrasi negara. Baik, langsung saja, ada bagan yang membahas tentang pidana dan perdata. Pidana itu ada keputusan administrasi negara yang mengakibatkan sanksi, sedangkan perdata itu hubungan hukum dengan pihak secara kerjasama, belanja barang, sewa-menyewa, berlaku hukum perdata. Adapun yang dimaksud sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Dari sudut filsafat ada dua masalah
penting yang dapat menjadi sumber hukum, yaitu yang pertama, ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil, karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan, maka hal-hal secara filosofis dianggap adil, dijadikan juga sumber hukum material. Kedua, faktor-faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada hukum itu diciptakan agar ditaati. Oleh sebab itu, semua faktor yang dapat mendorong seorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif. Dalam arti sejarah, istilah sumber hukum mempunyai dua makna. Sebagai yang pertama itu sebagai sumber pengenal dari hukum yang berlaku pada suatu yang saat tertentu. Kedua, sebagai sumber tempat asal pembuat undang-undang menggalinya dalam penyusunan suatu aturan menurut undang-undang. Baik, adapun sumber hukum administrasi negara dapat berasal dari sumber hukum nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara lain dan juga berupa konvensi internasional yang telah diratifikasi. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Irna Maharani, NIM 221010. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan kedudukan dan sumber-sumber hukum administrasi negara. Menurut Marhaenis 1981-46 membedakan sumber hukum menjadi dua, yaitu sumber hukum filosofis ideologis ialah sumber hukum yang dilihat dari kepentingan individu, nasional atau internasional, sesuai dengan falsafah dan ideologi atau way of life dari suatu negara seperti liberalisme, komunisme, dan Leninisme Pancasila. Sedangkan sumber hukum yuridis merupakan penerapan dan penjabaran langsung dari sumber hukum dalam segi filosofi ideologis yang diadakan dalam pembedaan antara sumber hukum dan sumber hukum material. Adapun sumber hukum formil menurut Utrecht ialah undang-undang atau hukum administrasi negara tertulis, praktik administrasi negara atau hukum administrasi negara yang merupakan hukum kebiasaan. Adapun jurisprudensi baik keputusan yang diberi kesempatan banding oleh hukum ataupun yang tidak ada banding oleh administrasi negara. Selanjutnya, doktrin atau pendapat para ahli hukum administrasi negara. Adapun sumber-sumber hukum dalam arti formal diperhitungkan terutama dalam bentuk tempat hukum itu sendiri dibuat menjadi positif oleh instansi pemerintah yang berwenang. Dengan kata lain, bentuk wadah atau badan pemerintah tertentu menciptakan hukum. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya atas nama Mentari dengan NIM 221010-344. Saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai sanksi-sanksi dalam hukum administrasi. Sebelum kita melanjutkan ke materi sanksi-sanksi dalam hukum administrasi, kita harus tahu mengenai bagaimana penerapan hukum dalam hukum administrasi. Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dilakukan agar pemerintah dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar rakyat senantiasa merasa bahwa mereka diberikan perlindungan yang
tepat. Kemudian sanksi juga diberlakukan sebagai sarana hukum lain selain pengawasan. Kewenangan pemerintah dalam menerapkan sanksi administrasi memiliki dua sumber utama, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pemerintah diberikan kewenangan yang saling terkait untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi dan juga menegakkan norma-norma tersebut melalui penerapan sanksi terhadap pihak yang sudah melanggar. Selanjutnya kita akan mencari tahu mengenai macam-macam sanksi yang ada dalam hukum administrasi negara. Sanksi yang pertama yaitu paksaan pemerintah. Menurut Undang-Undang Hukum Administrasi Negara Belanda, paksaan pemerintahan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan keadaan yang dilakukan setelah melanggar kewajiban atau dalam peraturan undang-undangan dengan melalui tindakan memindahkan, menghalangi, mengosongkan ataupun memperbaiki keadaan tersebut kepada kondisi semula. Pelaksanaan paksaan pemerintah harus diawali dengan surat peringatan tertulis dalam bentuk KTUN yang memuat 10 syarat wajib. Yang pertama, bersifat definitif. Yang kedua, mencantumkan organ berwenang. Yang ketiga, ditujukan pada pihak yang tepat. Yang keempat, menyebutkan ketentuan yang dilanggar. Yang kelima, menjelaskan pelanggaran secara nyata. Yang keenam, mencantumkan jangka waktu. Yang ketujuh, membuat beban yang jelas dan seimbang. Yang kedelapan, beban tanpa syarat. Yang kesembilan, mencantumkan alasan dari pemberian beban. Dan yang terakhir, memuat informasi mengenai pembebanan biaya. Sanksi yang kedua adalah penarikan kembali KTUN yang menguntungkan. Dalam sanksi ini memiliki dua jenis ketetapan. Yang pertama, ketetapan yang menguntungkan, di mana mereka memberikan hak atau kemungkinan untuk memperoleh sesuatu dan juga memberikan keringanan beban. Yang kedua, ada ketetapan yang membebani, di mana mereka menetapkan kewajiban baru dan juga menolak permohonan keringanan. Selanjutnya mengenai pencabutan KTUN sebagai sanksi, yang dimana hal ini dilakukan untuk mengeluarkan ketetapan baru yang mencabut atau membatalkan ketetapan sebelumnya. Selanjutnya ada alasan pencabutan KTUN. Yang pertama, dikarenakan penerima tidak mematuhi syarat atau ketentuan yang sudah berlaku. Yang kedua, penerima memberikan data yang tidak benar atau tidak lengkap saat sedang mengajukan permohonan. Selanjutnya ada 4 kondisi di mana penarikan ketetapan akan dilakukan. Yang pertama, karena adanya perubahan keadaan atau pendapat setelah waktu tertentu. Yang kedua, ditemukannya kekeliruan yang dapat diketahui oleh sang penerima. Yang ketiga, penerima memberikan keterangan yang tidak benar ataupun tidak lengkap. Yang keempat, penerima tidak mematuhi syarat ataupun ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sanksi yang ketiga adalah pengenaan uang paksa atau duangsong. Uang paksa berbentuk denda atau hukuman berdasarkan dari perjanjian yang harus dibayar karena tidak melaksanakan kewajiban dengan benar ataupun tepat waktu. Namun hal ini tetap berbeda dengan ganti rugi, kerusakan ataupun bunga. Selanjutnya, sanksi uang paksa dalam hukum administrasi, yang hal ini dikenakan kepada warga yang melanggar ketentuan pemerintah yang berfungsi sebagai alternatif dari paksaan pemerintahan, yang juga bersifat sanksi subsidiare dan juga reparatoir atau pemulihan. Selanjutnya, pada sanksi pengenaan uang paksa, sanksi ini diterapkan pada pemegang surat izin yang dipotong sebagai duangsong jika terjadi sebuah pelanggaran, terutama digunakan ketika paksaan pemerintah sulit dilaksanakan. Selanjutnya, sanksi yang keempat ada pengenaan denda alternatif.
Pengenaan denda administrasi merupakan reaksi terhadap pelanggaran norma yang kemudian berfungsi sebagai hukum tambahan dan juga umumnya diterapkan dalam hukum pajak. Sanksi denda administrasi dapat dijatuhkan langsung oleh organ administrasi dan juga tidak memerlukan perantara hakim dan tidak boleh diterapkan sewenang-wenangnya. Yang berarti harus mengikuti hukum asas-asas administrasi yang tertulis maupun tidak tertulis. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai sanksi-sanksi dalam hukum administrasi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisinta Malia Putri dengan NIM 22-337. Di sini saya akan menjelaskan materi 12 mengenai pengertian tata usaha negara, keberadaan tata usaha negara, dan peraturan serta pelaksanaan peradilan tata usaha negara. Adapun pengertian peradilan tata usaha negara yaitu salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi antara badan atau kantor tata usaha negara dengan warga negara. PT UN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya. Peradilan Tata Usaha Negara atau PT UN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara melengkapi 3 peradilan lain, yaitu Mahkamah Agung, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer sebagai pelaksana peradilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Keberadaan tata usaha negara, keberadaan PT UN bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bernegara dan berbangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Karena itu diperlukan persamaan di depan hukum yang tidak hanya mengatur warga negara dengan warga negara, tetapi juga antara warga negara dengan pemerintah. Negara Peratun dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian dengan adanya tuntutan reformasi di bidang disahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Peradilan Tata Usaha Negara Peratun sebagai lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Terdapat 3 pilar kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan dibentuknya Peratun adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib, yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan demikian lainnya, Peratun juga menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Adapun peraturan dan pelaksanaan peradilan tata usaha negara. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, diatur mengenai bagian-bagian baru pada peradilan tata usaha negara yang sebelumnya tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, khususnya pada pasal 116 bagian kelima mengenai pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu lembaga upaya paksa, yaitu berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif. Pengumuman nama dan jabatan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan pada masa media setempat.
pengumuman telah dapat dilakukan atau diterapkan atas biaya permohonan eksekusi. Dasar Hukum PT-UN Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ayat 2 PP Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN LN Nomor 8 Tahun 1991. Dasar konstitusional pembentukan PT-UN. Yang pertama, Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang. Ayat 2, susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Kedua, Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan. 3. Susunan PT-UN. Ayat 1, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan tingkat pertama. Kedua, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan tingkat banding. 3. Mahkamah Agung merupakan peradilan tata usaha negara tertinggi yang berfungsi sebagai peradilan kasasi. Adapun yang keempat yaitu kekuasaan dan wewenang PT-UN. PT-UN berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. 5. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan tata usaha negara. Sengketa akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Yang keenam yaitu keputusan tata usaha negara. Ketujuh, teori tentang kompetensi PT-UN. Kedelapan, pengajuan gugatan di PT-UN. Suatu gugatan dapat diajukan ke PT-UN bila memenuhi syarat-syarat. 9. Ada alasan gugatan keputusan pengadilan, dapat berupa gugatan ditolak, dikabulkan, tidak diterima, dan gugur. Sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.